Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship Revival Data Ministry. Malam hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, ya, ini tema baru, yaitu tentang komunitas surgawi, itu temanya, ya, komunitas surgawi. Nah, saudara, ada namanya komunitas surgawi. Ini mungkin jarang sekali ya tema seperti ini dimunculkan di dalam gereja-gereja Tuhan. Karena apa, saudara? Pandangan tentang Allah yang diajarkan selama ini, ya, mereka itu melihat Allah itu bukan seperti hubungan yang intim seperti itu, ya. Jadi banyak orang membicarakan atau mengenal Allah itu dianggap seperti kakek tua yang duduk di kursi goyang sambil melihat seluruh ciptaannya, ya. Lalu membawa tongkat atau cambuk gitu ya. Nah, siapa yang salah nanti dipukul atau dicambuk seperti itu. Nah, kenapa perasaan atau gambaran itu muncul seperti itu? Ketika manusia telah merosot, ya, mereka jatuh di dalam dosa, kecenderungannya selalu berbuat salah, ya, karena dibujuk mengikuti ajakan daripada si iblis. Ketika mereka sedang berbuat salah, mereka berpikir ada satu pribadi yang sedang mengawasi, ya, jangan sampai apa yang aku lakukan kesalahan ini nanti ketahuan. Nah, ini perasaan seperti itu muncul. Sehingga ya, konsep tentang Allah yang maha kasih itu hilang, ya. Jadi Allah itu dilihat dari sisi Allah yang selalu mencari kesalahan-kesalahan dalam diri kita, ya. Sehingga kita mencoba untuk menyembunyikan. Kalau bisa saya sembunyi dalam melakukan kejahatan supaya Allah tidak tahu. Ya, jadi pandangan Allah yang menghukum, pandangan Allah yang mencari kesalahan itu kental sekali, ya. Padahal saudara, Allah itu hakikatnya kasih, ya. Di dalam kasih itu ada relasi, ada relationship, ada hubungan, ya. Dibangun sebuah hubungan. Dan Allah yang menciptakan manusia ini sebenarnya dia punya hati ingin mengasihi Anda. Dia punya hati ingin memberi kepada kita semuanya. Dia punya hati untuk melengkapi di dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara, malam hari ini kita akan membahas, ya, tentang bagaimana komunitas surgawi ini yang sebenarnya, ya. Jadi kekristenan itu bukan sebuah agama, tapi kekristenan adalah sebuah relationship atau hubungan, ya, antara manusia dengan Allah. Awalnya Allah itu selalu datang ketika hari sejuk kepada Adam, ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, terjadi disconnection, putus hubungan dengan Allah. Yesaya mengatakan, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang atau telinganya yang tidak mendengar seluruh doa kita itu. Tapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatan. Jadi ada gap, ya. Ada pemisah yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi kita bersyukur, Allah Bapa dengan penuh kasih dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, memberikan, menyuruh anaknya turun ke bumi ini. Dan firman itu telah menjadi daging dan tinggal di dalam kita, yaitu Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mewujudkan, merealisasikan hatinya Allah yang mengasihi manusia itu. Ditebusnya manusia itu dari lumpur dosa diangkat, lalu dipulihkan. Ya, terjadi hubungan. Di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya apa? Ini merupakan pemulihan relationship. Pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah kembali. Yesus adalah pengantara antara Allah dengan manusia. Setiap orang yang percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sekarang oleh Tuhan Yesus dibangun jembatan
Sehingga manusia yang tadinya terputus, tak mampu untuk menggapai Allah ini, sekarang boleh kembali ya untuk berrelationship ya, untuk berhubungan lagi dengan Allah, punya koneksi dengan Allah. Itu namanya hidup ya. Nah, Bapak Saudara, yuk kita lihat ya materi kita malam hari ini, apa yang dikatakan oleh Bapak tentang komunitas surgawi tersebut. Ternyata Saudara, melalui percakapan pribadi dengan Allah Bapa atau percakapan pribadi dengan Roh Kudus dan percakapan pribadi dengan Tuhan Yesus, itu akan menghasilkan kedekatan dengan Dia, baik dengan Allah Bapa ataupun Roh Kudus ataupun Tuhan Yesus ya. Jadi melalui percakapan, istilah kita adalah chatting ya. Chatting secara pribadi dengan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menghasilkan kedekatan dengan Dia, dan hasilnya ketika kita sudah dekat dengan Dia akan memasukkan kita ke dalam percakapan di antara keluarga Allah. Amin. Nah, Saudara, kalau kita jauh gitu ya, sekarang sudah ada alat-alat atau sarana secara teknologi seperti Zoom atau Google Meeting dan sebagainya. Kita bisa berkomunikasi walaupun beda tempat ya. Pak Ayub ada di Magelang, Pak Kis ada di Candi Borobudur, ya, nah, Wilda ada di Bogor ya. Nah, walaupun kita jauh, tapi kita bisa ngobrol ya. Nah, tapi Saudara, dengan Allah nggak ada teknologi yang bisa menghubungkan, kecuali orang itu boleh terhubung kembali karena Yesus yang menghubungkan kita dengan Allah tersebut. Ketika kita terhubung, tadi sebelum acara ini dimulai, kami sempat ngobrol ya. Kita sempat ngobrol, saya tanya kabarnya Pak Ayub ya, apakah di sana masih produksi Gedok Trio gitu ya. Nah, saya dapat informasi, oh Pak, masih Pak, dan sebagainya ya. Masih ada ronde dan sebagainya di Magelang. Wah, jadi saya bisa ngobrol ya. Walaupun saya tidak ada di sana, akhirnya dengan percakapan saya dengan Pak Ayub, saya bisa mengetahui apa saja yang sedang terjadi di Magelang. Tuh. Nah, begitu juga Bapak-Ibu Saudara. Ketika kita punya kedekatan, punya hubungan dengan Allah, menjadi keluarga Allah di situ, nanti kita akan terlibat dalam percakapan dengan Allah. Artinya, Anda boleh tahu tentang tujuan Allah, Anda boleh tahu tentang hatinya Allah, Anda boleh tahu tentang keadaan di surga, Anda boleh tahu tentang rencana Allah. Dari mana itu bisa? Dari hasil kedekatan yang mengakibatkan percakapan kita dengan Allah. Amin. Nah, Saudara, malam hari ini saya harap kita semua mengerti. Allah ingin terjadi, semua orang harus membangun sebuah hubungan atau komunitas surgawi itu. Ikut Tuhan Yesus, ya. Bukan sekedar berdoa melolong-lolong minta untuk diberkati. Tapi bangun hubungan secara pribadi sampai Anda bisa kongko, Anda bisa ngobrol, Anda bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, ya, dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Ada beberapa orang yang sudah mulai menangkap karena sudah menyingkirkan egonya, ya. Ketika datang pada Tuhan, walaupun ada kebutuhan banyak, itu dinomorduakan, ya. Itu tambahan saja, itu bonus ketika aku nanti ketemu Tuhan, Tuhan pasti akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhanku, ya. Nah, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang dilakukan? Tuhan tidak diberondong dengan apa? Permintaan ini, permintaan itu dan sebagainya. Tapi dia membuka hati, dia membuka telinganya, dia membuka matanya, memandang Allah, mendengar Allah, siap untuk diisi dengan hatinya Allah. Ya, pengen tahu tentang rencana Allah, pengen tahu tentang kehendak Allah. Nah, Saudara, hal-hal seperti ini akan membuat hubungan Anda dengan Allah itu lebih intim. Amin. Daripada sekedar
Anda minta ini, minta itu terus dengan Tuhan setiap hari. Coba contoh ya, dalam keluarga kita saja. Kalau ada anak ya, jadi kalau ketemu bapaknya, itu hanya bilang, "Pah, duit, pah, uang saku, pah, beliin ini, pah, beliin itu." Jadi ketika ketemu dengan bapaknya, hanya minta ini, minta itu, dan sebagainya. Ya, dia nggak pernah cerita ya tentang keadaan dirinya, dia nggak pernah cerita atau tanya sesuatu tentang apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan dan sebagainya. Hubungannya dengan bapaknya hanya pokoknya aku minta sesuatu kepada bapakku. Nah, beda dengan orang-orang atau anak-anak yang selalu cerita ya, selalu curhat, ngobrol dengan orang tuanya. Nah, nanti dua orang ini, dua anak ini, hubungannya bisa kita lihat. Yang hanya minta-minta melulu itu, dia nggak terlalu deket ya, nggak ngerti apa-apa. Ya, tapi mereka, ya anak-anak yang mau cerita dan punya hubungan pribadi dengan bapaknya itu, dia akan mengetahui banyak. Oh, minggu depan bapak mau begini. Gitu. Dari mana dia tahu? Hasil percakapannya, amin, dengan bapaknya tadi. Nah, saudara, bangun komunitas surgawi. Ya, pastikan Bapak Ibu Saudara, Anda bercakap-cakap dengan Bapak, Anda bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, Anda bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Amin. Masalah yang kita hadapi itu hanya sarana saja. Untuk apa? Untuk alasan Anda boleh punya materi untuk berbicara dengan dia. Satu kali, saudara ya, saya mengalami masalah. Ya, saya tidak berkata, Tuhan, selesaikan masalahku ya. Awas ya, kalau tidak aku nggak mau melayani. Kalau enggak kau selesaikan. Nah, jadi udah minta ditambah ancaman lagi. Tapi saya ubah sekarang. Ya, ketika walaupun saya sedang menghadapi masalah, saya kadang-kadang ya masalah itu hanya saya jadikan alasan untuk apa ya materi pembicaraan saja. Saya katakan Bapak, kenapa masalah itu boleh terjadi di dalam hidup saya? Apa rencanamu di balik masalah itu? Beda ya? Sama-sama mengalami masalah. Tapi ketika bertemu dengan Allah, sikap kita tuh berbeda. Yang mau membangun hubungan, dia tidak hanya minta penyelesaian, way out-nya saja. Tapi dia mau tahu. Karena kita tahu Roma pasal 8 ya dikatakan ya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini boleh terjadi di dalam kehidupan kita tanpa seizin Allah ya. Asal hidup Anda di dalam Dia. Nah, Saudara, ketika terjadi sesuatu, tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Mengapa? Nah, pertanyaan ini memancing atau membuat Allah bahkan berbicara banyak hal ke dalam hidup Anda. Mungkin Tuhan hanya bilang satu kali, ya, aku mau melatih otot-otot imanmu. Karena aku lihat kamu suka khotbah tentang iman. Bagaimana sekarang realitanya? Ketika engkau menghadapi masalah itu, apakah yang kamu khotbahkan, apakah teorinya itu bisa engkau laksanakan, ya, terjadi dan engkau gunakan dalam kehidupanmu selama ini? Nah, ya, jadi Tuhan menantang seperti itu. Oke Tuhan, ya, berarti saya diizinkan untuk apa? Memasuki ujian iman itu. Saya tekun, saya setia, akhirnya saya menang, saya keluar, menghasilkan kemenangan. Lalu saya melihat, wah, ternyata masalah itu enggak seperti hal yang saya bayangkan adalah sesuatu yang sangat menakutkan di dalam hidup saya. Masalah itu ketika Anda ya lakukan atau selesaikan bersama dengan Tuhan, walaupun ya di ujung tanduk atau di jalan yang terjal sekalipun, ujung-ujungnya Anda akan melihat sebuah pintu gerbang dan pintu gerbang itu tulisannya adalah pemenang.
Dengar ya, pemenang. Kita jadi pemenang. Menang. Ketika saya mulai menang dalam sebuah masalah itu, ketika terjadi masalah yang lain, saya melihat, ya, saya tidak gentar seperti awalnya saya menghadapi masalah pertama itu. Kenapa? Karena saya punya pengalaman. Ternyata iman itu mengalahkan dunia. Iman itu menyelesaikan segala-galanya. Asal ada iman di muka bumi ini, Tuhan hadir, masalah apapun juga, tidak ada yang bisa mengalahkan Anda. Anda bisa menang. Ya. Nah, saudara, mungkin coba ya, nanti mulai latihan. Bangun hubungan dengan Allah, sehingga komunitas surgawi itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita ini. Ya. Nah, saudara, Allah Bapa katakan begini lagi. Kedekatan seperti ini adalah hal yang amat ideal bagi tiap orang yang dipanggil mendekat. Banyak orang membayangkan kami sebagai Allah yang kuno, yang selalu tampil dengan kilat dan guntur. Itu yang saya katakan dari awal tadi ya. Banyak orang itu berpikir Allah itu ya hadir dengan kilat guntur yang menyeramkan seperti itu. Tidak seperti itu, saudara. Ya, kalau Anda boleh membangun komunitas surgawi, ya, melakukan punya hubungan yang dekat dengan Dia, hubungan ini sangat ideal, ya, dan itu semuanya boleh terjadi bagi orang-orang yang dipanggil untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, Allah Bapa berkata, ya, tentang keluarganya yang ada di alam roh, ya. Apa kata Dia? Sebenarnya kami adalah keluarga yang amat nyaman. Maksudnya, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Itu adalah keluarga. Keluarga di alam roh. Ya. Sebenarnya kami ini adalah keluarga yang amat nyaman. Di mana setiap anggota keluarga dihargai dan dihormati. Karena semua dosa yang lama telah dilupakan, dan status sebagai orang berdosa sama sekali telah dilupakan di sini. Kami ingin semua anggota keluarga datang dan menikmati kebersamaan selama seperti ini. Nah, saudara, perhatikan ya. Jadi sekarang Bapak membuka dirinya, memberitahu kepada kita semuanya. Dia adalah sebuah keluarga, ya, di mana satu sama yang lain itu saling menghargai, saling menghormati. Walaupun ada posisinya ya, Bapak itu yang paling tinggi ya, lalu Tuhan Yesus dan Roh Kudus ya, lah yang keluar dari Bapak. Nah, walaupun mereka punya hierarki seperti itu, tapi mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Mereka saling menghormati satu dengan yang lain. Bapak menghargai Tuhan Yesus, Bapak menghargai Roh Kudus, Tuhan Yesus menghargai dan menghormati Bapak, Roh Kudus juga begitu. Ya, jadi mereka itu tidak berantem satu dengan yang lain atau el-elan satu dengan yang lain, tidak. Mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Karena Bapak punya hikmat sendiri, Yesus punya hikmat sendiri, Roh Kudus punya hikmat sendiri ya. Banyak orang kadang-kadang nggak berpikir seperti ini. Pokoknya yang hikmat itu ya punyanya Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, itu satu. Enggak. Tiga-tiganya adalah pribadi yang berbeda. Bapak dengan pribadinya sendiri, dia punya hikmat sendiri. Tuhan Yesus dengan pribadinya sendiri, dia juga punya hikmat sendiri. Roh Kudus dengan pribadinya sendiri, dia juga punya hikmat sendiri. Jadi ada hikmat Bapak, ada hikmat Roh Kudus, ada hikmat Tuhan Yesus. Ya. Nah, walaupun tiga-tiganya ini punya hikmat masing-masing, tapi mereka saling menghormati apa yang diputuskan, apa yang dirancangkan oleh mereka. Dan mereka saling menghargai satu dengan yang lainnya. Sehingga keluarga ini menjadi harmonis. Kenapa? Karena di dalam keluarga ini tidak ada yang menghina satu dengan yang lain. Tidak ada yang merendahkan satu dengan yang lain. Tapi mereka satu dengan yang lain saling menghargai dan menghormati. Itu yang terjadi ya, tentang hubungan keluarga yang ada di surga. Lah, Bapak Saudara, sekarang
Ketika kita masuk mendekat kepadanya, sekarang kita boleh juga menjadi keluarga dia. Ya, sekarang ada 4 nih, Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan manusia ya, Anda dan saya. Nah, sekarang disitulah Anda boleh masuk di dalam keluarga Allah tersebut. Ketika kita menjadi keluarga Allah, Allah tidak memandang apa yang pernah terjadi di masa lampau di dalam kehidupan kita. Allah Bapa nggak pernah berdosa, betul? Tuhan Yesus nggak pernah berdosa. Roh Kudus nggak pernah berdosa. Tapi yang baru masuk menjadi keluarga Allah ini, dia mantan pembuat dosa. Betul nggak ya? Orang-orang yang telah banyak berbuat dosa. Lalu masuk ke dalam keluarga Allah yang maha kudus itu. Atau maha benar dan maha sempurna, maha baik dan sebagainya. Coba Anda bayangkan ya, ketika ada seseorang yang berbeda latar belakang, lalu kumpul dengan orang-orang yang latar belakangnya berbeda. Ketika dia masuk pasti dia canggung, betul? Nah, apalagi umpama ya, ada kelompok yang selalu baik gitu ya, dalam perbuatannya, dalam berpikirnya. Lalu ada orang yang jahat ya, yang dulunya jahat, tapi sekarang sudah mau jadi baik. Makanya dia sekarang mau gabung dengan orang-orang yang baik itu. Ketika dia masuk ke situ, nah dia merasa ya, ada perasaan apa pertama? Si orang yang tadinya jahat sekarang jadi orang baik ini, waktu dia masuk dalam kelompok atau komunitas, ya orang-orang baik tersebut, ada kecanggungan, ya ada perasaan minder, ada perasaan nggak layak, ada perasaan malu, ada perasaan yang aneh-aneh lah seperti itu ya. Nah, sementara dari orang-orang yang merasa dirinya nggak pernah berbuat jahat ini, ketika ada yang baru masuk dan mantan orang-orang yang jahat ini, dia akan memandang ya, dia itu jangan-jangan nanti kumat nih, jangan-jangan kambuh itu. Yang awalnya ya mereka itu kalau naruh barang itu seenaknya saja karena nggak ada yang nyolong ya. Gara-gara ada orang yang bekas jahat ini masuk ke situ. Sekarang mungkin orang-orang yang tadinya baik ini mulai ya, sekarang kita simpan baik-baik ya. Nanti jangan-jangan hilang. Jangan-jangan dia nyolong nanti. Nah, saudara, ketika saya merenungkan ya tentang pelajaran ini, saya gambarkan seperti kondisi seperti ini. Ketika manusia masuk ke dalam keluarga Allah, ya, memang ada perasaan nggak layak dalam kehidupan kita ini ya, dari dalam hidup kita ini. Ketika kita masuk dalam keluarga Allah, nggak heran setiap orang yang berdoa kepada Tuhan itu ya, yang sudah ada dalam keluarga Allah itu, selalu berkata, oh Tuhan, lihatlah keberadaan hamba-Mu ini, lihatlah jahatnya aku ini, lihatlah cacatnya aku ini, oh Tuhan lihatlah, kami tidak layak, kami ini hanya cacing dan tanah liat. Ya? Merasa nggak layak, merasa nggak pantas seperti itu. Ya, nah itu terjadi. Kenapa mereka bisa berdoa seperti itu? Karena masa lalunya ini terus menghantui dalam kehidupan mereka. Ya, menghantui dalam kehidupan mereka. Ketika kita masuk dalam keluarga Allah, kita harus punya statement atau mutu seperti Paulus. Paulus berkata begini, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Dan aku berlari-lari untuk mencapai hadiah itu. Nah, saudara, lupakan semuanya. Ketika Anda ditebus oleh Tuhan Yesus, semua dosa dan kejahatanmu sudah dibuang dan dilupakan oleh Allah. Allah tidak pernah mengingat-ingat kembali bahwa Anda adalah orang yang pernah berbuat jahat. Ya, semua dosa, ya, itu telah dilupakan. Allah itu kalau mengampuni seperti itu. Waktu dia mengampuni Anda, dia melupakan peristiwanya, kejahatan Anda. Jadi setelah Anda masuk dalam keluarga Allah,
Anda dinyatakan sebagai manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah, dan diberi status juga yang baru. Status apa? Anak Allah. Amin. Nah, Anda bukan manusia lagi, tapi Anda adalah anak Allah. Di sini, Anda harus mendevelop, membangun diri Anda. Anda keluar dari semua perasaan-perasaan buruk karena pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi di masa lampau Anda. Dia menerima Anda apa adanya. Amin. Beda dengan manusia. Kalau menerima ada apanya. Amin. Tapi kalau Allah menerima kita apa adanya. Ya. Bukan berarti ketika Anda diterima dalam keadaan berdosa, Anda tetap berdosa. Enggak. Dia bereskan semuanya. Ya. Anda dipulihkan. Anda didandani oleh Allah sampai Anda benar-benar menjadi anak Allah. Ya, status Anda itulah yang membuat Anda sekarang boleh memiliki perasaan ya yang layak di hadapan Allah. Tanpa harus setiap hari itu merasa terintimidasi. Oh Tuhan, lihatlah keberadaan hamba-Mu. Kalau memang Anda jatuh dalam dosa, Anda minta ampun kepada Tuhan. Tuh. Tapi setelah minta ampun, Anda percaya dosamu sudah diampuni dan Allah melupakan semua peristiwa-peristiwa yang pernah Anda lakukan dan Anda alami di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, saudara, itulah kondisinya. Di mana Allah membangun sebuah komunitas di mana keluarga Allah itu keadaannya seperti itu. Dia melihat Anda, dia menghargai Anda. Dia juga ya menghormati Anda. Bukan sekedar kita menghargai dia, tapi dia juga menghargai kita. Amin. Yuk kita lihat saudara beberapa ayat dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin. Kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Saya tidak bicara gereja keluarga Allah, tidak. Ya, nah, ini keluarga Allah Elohim. Ya, kita masuk menjadi anak Allah. Kita sekarang adalah keluarganya Allah. Amin. Enggak peduli latar belakang Anda dari mana, suku apa, dan sebagainya. Malam hari ini, kita satu keluarga. Amin. Kita adalah keluarga Allah. Kita punya Bapak satu. Namanya Allah Bapak. Amin. Kita punya kakak tertua. Ya, bukan kakak tua. Ya, kakak tertua. Big brother. Namanya Yesus, disebut yang sulung. Kita adik-adiknya. Ya. Jadi sekarang kita semua adalah keluarga Allah. Jangan menjadi orang asing dalam keluarga Allah itu. Ya. Jadilah keluarga. Ada di situ. Gunakan hak status Anda sebagai anak Allah. Baik hak dan kewajibannya sebagai anak Allah boleh Anda kerjakan dan boleh Anda lakukan di dalam keluarga Allah tersebut. Raja Daud menulis dalam Mazmur 68 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya, pemazmur ini menggambarkan Allah itu, ya, dia memberikan perlindungan kepada anak yatim dan para janda. Itulah Allah di dalam kediamannya. Dia memberikan tempat tinggal kepada orang yang sebatang kara. Lah, saudara, itu yang saya gambarkan tadi. Bahwa penerimaan Allah itu seperti itu. Dia menerima Anda.
ketika kondisi Anda di masa lampau yang buruk seperti itu, Dia memberi tempat tinggal kepada Anda. Ya, Dia memulihkan status Anda. Jadi, apapun kekurangan-kekurangan, ya janda tadi ya, yatim itu namanya kurang kan ya. Nggak punya bapak, nggak punya suami. Itu kurang. Diterima, diberi tempat bagi mereka yang sebatang kara di situ. Nah, saudara, malam hari ini, saya harap Bapak Saudara menangkap tentang hatinya Bapak ini, dan mulai masuk di dalam komunitas surgawi yang Allah sediakan itu. Masuk, ambil, dan mulai lakukan. Ya, hubungan ini harus cepat-cepat dibangun lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, Bapak berkata, mereka yang telah diadopsi dan dipulihkan sebagai anggota keluarga, tak ada lagi status anak haram, ya, atau hasil perkawinan sumbang atau incest, anak tertolak, anak yatim, atau piatu. Tak ada kekurangan harga diri, tak ada rendah diri, atau kehilangan status sosial. Tadi kan ya? Jadi kita ini anak Allah yang diadopsi, betul? Kita ini sebenarnya puntung yang ada di sampah, yang dipungut oleh Allah. Betul? Diadopsi. Walaupun kita ini anak adopsi, tapi status anak itu sah. Kenapa sah? Ketika kita melahirkan orang, ada meterai, betul? Yang kita meteraikan. Meterai itu membuat perjanjian itu jadi sah. Walaupun Anda anak angkat, tapi sekarang Anda anak sah. Amin. Nah, status Anda, posisi Anda, hak Anda tidak beda dengan anak aslinya. Bapak itu nggak punya anak lain kecuali Tuhan Yesus, bukan? Tapi setelah Tuhan Yesus ya menebus manusia, semua yang ditebusnya itu sekarang diadopsi oleh Bapa. Yesus bilang, sebut yang di atas itu, Bapak kami yang ada di surga. Artinya apa? Bapakku juga Bapakmu. Amin. Bapakmu, Bapakku. Sekarang, aku dan kamu punya Bapak yang sama, yaitu Allah Bapak itu. Bapaknya Yesus, Bapak kita. Amin. Walaupun secara proses kelahiran, kita menjadi anak di dalam Bapak itu prosesnya beda. Kalau Yesus lahir keluar dari Bapaknya, betul? Pada hari ini, aku memperanakkan anakku. Tapi kita, prosesnya tidak seperti itu. Ketika kita percaya, kita bertobat dan percaya menerima Tuhan Yesus, Yohanes 1:12 katakan, setiap orang yang menerima Tuhan Yesus diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Statusmu berubah. Ya, ketika Anda menjadi anak manusia, mungkin proses kelahiranmu macam-macam ya. Saya menemukan banyak ya kondisi anak-anak di dunia ini yang mengalami trouble di dalam kehidupannya. Kenapa mereka mengalami trouble di dalam hidupnya ini? Karena ketika dilahirkan, mereka dilahirkan dalam keadaan yang tidak baik. Ada jadi anak haram. Karena mereka lahir hasil daripada hubungan suami istri ya, yang belum resmi. Jadi mereka masih PDKT, tapi sudah main bola gitu ya. Lalu gol gawangnya. Wah, gitu ya. Wah, lalu dapat gelar MBA dengan wah, ya, MBA makanya langsung cepat-cepat ya. Tung cekling gitu langsung gitu ya. Langsung teng sibuk gitu. Pak pendeta bisa bikinin surat baptis enggak gitu. Ngapain itu? Mau kawin, mau nikah. Lah kok ngebet banget itu. Cepat Pak, urgent ini. Seburu besar ini perutnya. Lahirlah anak itu saudara, itu anak-anak haram. Nah, ada juga hubungan incest ya antara satu darah itu terjadi. Ada anak-anak tertolak, betul nggak itu? Karena nggak diinginkan, ya. Karena orang tuanya belum siap, karena ekonominya belum mapan. Lalu anaknya sudah keluar.
Aduh gitu ya, kenapa nak kamu keluar cepat hari ini? Nah, tertolak si anaknya ini. Anak yatim karena ditinggalkan oleh orang tuanya, ya. Orang tuanya meninggal. Anak piatu, ya, yatim piatu, ya, salah satu dari orang tuanya meninggal, ya. Lalu ada juga yang kekurangan harga diri atau rendah diri atau mengalami status sosial yang buruk dalam kehidupannya. Tapi ketika semua orang itu boleh diadopsi oleh Allah Bapa karena percaya kepada Tuhan Yesus, semua label buruk di dalam dirinya itu boleh dilenyapkan. Amin. Boleh dilenyapkan. Nah, saudara, berapa kali saya melayani orang-orang yang selalu mengalami mungkin gagal usaha atau pengalaman-pengalaman buruk di dalam kehidupannya. Lalu saya coba cek, dari mana ini asalnya. Kebanyakan sudah statusnya, ya. Iblis itu terus mengejar. Kamu itu kan anak haram. Nah, karena dia anak haram, Alkitab mengatakan, anak haram itu sampai 10 generasi nggak boleh masuk dalam jamaah Tuhan. Artinya apa? Nggak menerima anugerah. Sehingga pertolongan Allah nggak bisa terjadi dalam kehidupan orang itu. Nah, bagaimana caranya? Saya ubah statusnya. Anak haram ini, saya suruh percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu, boleh mengenakan status yang baru. Aku bukan lagi anaknya si A itu, ya, bapaknya secara manusia itu, tapi secara roh. Malam hari ini, aku adalah anaknya Allah. Ya. Nah, saya mulai jelaskan tentang posisi anak Allah itu. Ketika mereka mengerti bahwa ketika anak Allah, kamu sekarang punya gen kromosom dan DNA-nya Allah. Benih ilahi sekarang ada di dalam dirimu. Potensi untuk berbuat benar, potensi untuk berbuat baik, potensi untuk berpikir mulia itu sekarang sudah ada di dalam hidupmu. Sekarang mulai latih, ya, benihnya sudah ada, ya. Nah, bimbing dia. Akhirnya dia bisa berubah, ya. Harus menang dengan intimidasi. Setiap hari saya suruh pengakuan iman. Siapa bilang saya anak haram? Omong kosong. Aku adalah anaknya Allah. Amin. Segala kondisiku telah dipulihkan oleh Allah. Aku telah ditebus. Aku bukan anak sumbang. Aku bukan anak haram. Aku bukan anak yatim. Aku bukan anak piatu. Ya, aku adalah anak Allah. Anaknya Bapa yang sempurna. Amin. Nah, saudara, jadi Allah pulihkan dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara, di sini Bapak masih melanjutkan, ya. Apa yang dikatakan? Di sini dalam kedekatan dengan kami, setiap orang dikasihi dengan kasih yang paling lembut selamanya. Naungan dan tudungan, sebuah tempat tinggal dan tempat pendidikan, kesamaan hak, dan setiap orang diberi kesempatan untuk terus bertumbuh ke arah kesempurnaan kami. Amin. Nah, saudara, sekarang Allah Bapa ingin seluruh keluarganya ini mengalami pertumbuhan secara maksimal. Sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Mereka semua diberi kesempatan yang sama. Mereka semua punya pendidikan yang sama. Mereka semua punya hak yang sama, ya, punya hak, punya kesempatan, punya fasilitas pendidikan yang sama. Tujuannya cuma satu, untuk bertumbuh. Ya, kalau masih bingung, Anda bagaimana cara bertumbuhnya? Bapak kadang-kadang hanya mengarahkan Anda kepada figurnya, contohnya Yesus. Amin. Yesus itu telah disempurnakan melalui ketaatannya. Kalau kamu mau belajar kepada kakakmu itu loh. Kepada Tuhan Yesus. Kepada Big Brother itu loh. Kepada Tuhan Yesus. Amin. Ketika Anda belajar kepada Tuhan Yesus, apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Dikasih ya. Lalu diajar untuk menjadi orang yang lemah lembut dan rendah
rendah hati. Amin. Nah, saudara, sejak kita menjadi anak Allah, menjadi keluarga Allah, sekarang Tuhan menaruh kita atau Bapak menaruh kita ke dalam sebuah arena perlombaan, ya, arena perlombaan. Dan perlombaan ini hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib karena targetnya adalah bertumbuh sampai pada titik kesempurnaan. Nah, siapa yang lebih dulu? Siapa yang berlomba? Siapa yang mulai masuk di sini? Dalam perlombaan ini, saya percaya ya, dalam perlombaan itu ada yang berhasil, ada yang mengalami kegagalan juga. Kenapa mereka gagal? Karena nggak fokus kadang-kadang. Ya, tapi kalau mereka cukup fokus, mungkin Anda bukan pelari pertama yang masuk dalam garis finish. Tapi pastikan, walaupun Anda pelari ke-10 atau pelari ke-100 yang masuk ke garis finish, pastikan Anda mencapai titik itu atau garis finish itu. Amin. Sehingga Anda bisa berkata seperti Paulus, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, ya, dan aku telah mencapai garis akhir. Sekarang aku peroleh mahkota kehidupan tersebut. Amin. Saudara, nah gitu ujiannya sampai kapan? Nah, di sini mereka ya. Mereka yang telah meninggal di dalam Kristus telah bergabung dalam keluarga Allah ini. Dan mereka masih memperhatikan mereka yang masih berjuang di dunia. Mereka menjadi saksi-saksi atau penonton yang seringkali masih memohon kepada Allah, Bapa untuk ini dan itu. Mengingatkan janji-janji Allah terhadap kekasih mereka yang ada di dunia, ya, saudara. Jadi keluarga atau sahabat kita, teman kita yang telah meninggal lebih dulu, mereka ya sekarang menjadi saksi, memperhatikan bagaimana mereka yang masih ada di muka bumi ini dalam perjuangan mereka ini. Kadang-kadang mereka kalau itu cukup dekat dengan Anda, mereka akan menjadi supporter Anda. Ya, penonton dalam perlombaan itu kan macam-macam ya. Ada yang mencemooh, gitu. Tapi ada juga nih ya, ayo, ayo, kamu bisa, cepat, cepat, gitu ya. Nah, ada yang memberikan supporter kepada Anda. Nah, saudara, kadang-kadang orang-orang yang sudah meninggal, ya, itu melihat dari alam roh, dia memberikan support, ya, kepada mungkin kekasihnya atau orang-orang yang dekat dengan dia, supaya dia terus berjuang. Kamu bisa. Kamu bisa, ya, kamu bisa. Nah, saudara, dalam perlombaan ini Paulus mengatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, ya, di sini dikatakan begini, ya, lah, jadi banyak supporter yang masih mendukungmu, yang masih berlari dalam perlombaan karena mereka terus-menerus berharap engkau disempurnakan di bumi. Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa, ya, dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan, ya, bagi kita. Ya, kita punya banyak saksi. Nah, saksinya siapa saja, saudara? Semua makhluk-makhluk alam roh itu memperhatikan Anda sedang berjuang ini. Termasuk saya dalam perjuangan iman saya ini. Banyak yang menyaksikan. Ada yang menjadi supporter, ada yang menjadi pengejek, penghalang, ya. Ada. Termasuk iblis di alam roh itu menyaksikan. Oh, Gideon itu sedang berlomba itu. Dalam pertandingan iman. Karena dia jahat, dia berusaha untuk menggagalkan, ya, melemahkan, mengintimidasi, ya. Tapi ada supporter yang baik. Jangan dengerin supporter yang menjatuhkan Anda. Tapi Anda mulai mendengarkan, ya, merespon supporter-supporter Anda yang memberikan semangat kepada Anda. Amin.
Ada malaikat-malaikat ya menyaksikannya. Nah, wah saudara ya, sekarang kita tahu Anda sedang diperhatikan dalam setiap perjuangan Anda ini. Ya, mereka sedang menginginkan atau melihat supaya nantinya mereka melihat Anda itu sampai pada garis finish yang telah ditetapkan oleh Allah itu. Tadi penulis dalam kitab Ibrani itu mengatakan ya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Amin. Apa yang merintangi Anda? Beban, ya, dan dosa. Ya, itu berlomba dengan tekun dalam perlombaan ini. Sebenarnya tantangannya dua ini. Adanya beban dan dosa. Kalau Anda ya, sedang terintimidasi karena dosa, minta ampun saja kepada Tuhan. Tapi kalau itu beban, Anda sendiri yang harus menanggalkannya. Amin. Seorang pelari, dia tidak akan pakai jas gitu ya, supaya keren sambil berlari gitu, enggak. Dia pasti akan pakai baju seminim mungkin, betul? Supaya apa? Enteng. Ya, dia nggak bakal bawa hartanya, itu mungkin dia pakai kalung ya, yang 10 kilo gitu. Nah, pakai anting gitu ya, yang berapa ons gitu lah, pakai apa gelang gelang kaki, gelang tangan. Wah, semuanya gitu pakai karena dia merasa aku punya emas berapa kintal gitu ya. Nah, dipakai semua. Enggak, walaupun dia punya ya, harta begitu banyak ya, dia tanggalkan semuanya untuk bisa berlari. Amin. Enggak tahu apa yang menjadi beban yang menghalangi dalam perlombaan Anda. Pastikan Bapak Saudara ya, melakukan perlombaan ini dengan baik. Karena ini hukumnya wajib. Ya, setelah Anda menjadi keluarga, sekarang Anda ditaruh dalam perlombaan. Namanya perlombaan iman itu. Amin. Lah tadi dikatakan bahwa kita punya hak yang sama, kita juga punya pendidikan yang sama. Allah akan mendidik keluarganya. Seperti anak-anak kita, betul? Anak-anak ya, kita punya anak. Semua punya hak pendidikannya. Paling enggak sekarang nih anak-anak itu ya kalau bisa ya minimal itu jadi sarjana lah gitu ya. Nah, kita fasilitasi, kita sekolahkan pendidikan supaya apa? Bekal. Bekal mereka nanti supaya dia punya skill, punya pengetahuan dan sebagainya disekolahkan ya. Ada pendidikan. Dalam keluarga Allah juga ada pendidikan. Nah, pendidikannya itu apa, Saudara? Di sini disebut pendidikan di surga, Saudara ya. Ada pendidikan di surga. Di antara para saksi itu masih banyak yang harus dididik lebih lanjut di surga. Nah, ini yang membedakan ya. Yang di bumi sekarang sedang berjuang dalam pertandingan iman. Sementara mereka-mereka yang telah meninggal, telah mati dan ada di alam roh itu, mereka belum berhenti dalam proses pendidikan. Mereka masih dididik. Lah siapa yang mengajar? Ya Allah sendiri. Nah kadang-kadang kalau ada nih hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang punya potensi ketika di bumi ini, dia bertumbuh menjadi seorang pengajar, jangan-jangan nanti di surga akan jadi asdos, asisten dosennya, asisten dosennya untuk membimbing orang-orang yang pertumbuhannya masih di bawah orang itu, ya. Nah, jadi nanti ada nih, beberapa orang, ada orang yang melihat ya hamba Tuhan yang dulu yang mengajar, lalu bilang, si Pak itu saya melihat di alam roh, dia sedang mengajar loh. Karena di bumi dia juga mengajar. Ternyata ketika di alam roh dia juga mendapat jatah untuk mengajar juga nih, ya. Nah, ternyata di alam roh itu masih ada pendidikan bagi mereka yang sudah meninggal. Amin. Banyak orang kadang-kadang berpikir enggak ada pendidikan atau progres lagi setelah orang meninggal. Ada, Saudara. Ya.
Nanti batas akhirnya itu setelah langit lama, bumi lama diringkus. Ya, akhir dari kerajaan 1000 tahun itu sudah nggak ada pendidikan lagi. Tapi sebelum itu masih ada pendidikan. Baik yang ada di alam roh maupun yang ada di alam materi, mereka boleh belajar untuk bertumbuh. Karena untuk memasuki kesempurnaan itu adalah syarat mutlak untuk semua makhluk, semua orang yang boleh nantinya tinggal di Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Sekarang kan sudah menjadi menjadi suatu rangkaian kata-kata yang sangat populer ya, tentang sampai berjumpa nanti di Yerusalem baru, kota Allah yang kudus, gitu ya. Kalau ada orang meninggal gitu ya, nanti gitu, sampai berjumpa nanti di Yerusalem baru yang kudus, gitu ya. Tapi waktu mereka mengucapkan atau memberikan ucapan bela sungkawa kepada kerabatnya atau keluarga kerabatnya yang meninggal itu tadi, apa mereka mengerti syarat untuk bisa masuk ke sana itu apa? Syaratnya sempurna. Yang nggak sempurna nggak bisa masuk ke sana. Ya, apakah ada proses di bumi ini yang sudah membuat manusia jadi sempurna? Itu persoalannya. Alkitab hanya mencatat Tuhan Yesus. Ya, dia disempurnakan di bumi ini. Tapi untuk manusia yang ditebus oleh Tuhan Yesus, belum ada. Paulus, walaupun sehebat begitu, saya percaya, belum. Ya, Paulus masih melanjutkan pendidikannya di alam roh. Ya, saudara, malam hari ini kita mulai mengerti ya. Jadi jatah pendidikan ini masih terus berlanjut hari ini. Nanti setelah rapture itu kan masih ada selang waktu kurang lebih 1000 tahun ya. Kan ada kerajaan namanya kerajaan sebenarnya Millennium Kingdoms ya, kerajaan Tuhan Yesus. Tapi karena waktunya, jangka waktunya 1000 tahun, kerajaan itu lebih terkenal, lebih populer dengan istilah kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun itu bukan nama. 1000 tahun itu lama waktu pemerintahan daripada kerajaan itu. 1000 tahun, saudara. Ya, 1000 tahun. Kenapa masih panjang 1000 tahun itu? Ternyata masih melanjutkan pendidikannya itu loh nanti. Di situ masih ada ya pohon kehidupan, ya buahnya untuk menyembuhkan, ya daunnya, buahnya untuk dimakan, untuk pengetahuan, ya pertumbuhan, daunnya untuk menyembuhkan, ya. Nah, saudara, makan buah pohon kehidupan. Apa itu makan buah pohon kehidupan? Itu yang namanya pendidikan, saudara. Belajar. Itu istilah dalam Alkitab, makan buah pohon kehidupan. Amin. Kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat, nah itulah yang namanya sekolah. Orang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, ya lah, perguruan tinggi, universitas sampai S1, S2, STMJ, lah itu, ya. Nah, itu makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Tapi makan buah pohon kehidupan itu adalah belajar untuk mengenal Allah, diubah oleh Allah. Amin. Dalam kehidupan Anda. Jadi progres atau proses kesempurnaan itu tidak seperti apa yang Anda bayangkan ketika Anda belajar ilmu pengetahuan. Ya. Bagaimana Anda bisa mengalami perubahan sampai menjadi sempurna seperti Allah sempurna itu? Kenal dia dulu, alami dia, lalu manifestasinya dia itu akan mengubah dalam kehidupan Anda itu. Amin. Ya. Jadi orang-orang yang ada di alam roh yang sudah meninggal itu, ternyata mereka masih harus dididik. Amin. Lanjut di surga. Mereka menjadi seperti orang muda kembali dan lebih mudah menangkap pengertian daripada waktu di dalam tubuh mereka yang sudah tua di bumi. Setiap orang yang masuk ke surga akan diperlakukan sebagai putra dan putri Allah
Namun tak semua orang memiliki kematangan yang sepadan untuk jabatan itu. Itu sebabnya di surga ada pendidikan lanjutan bagi mereka yang sudah terlanjur tiba di sini. Tak semua orang mencapai tingkat pertumbuhan seperti yang diharapkan sementara mereka di bumi. Ya, ini kata Allah Bapa seperti apa yang saya uraikan di atas tadi. Pendidikan di bumi memang amat diperlukan. Mereka yang cukup matang akan dikumpulkan, diberi instruksi untuk memegang suatu posisi dan sejumlah pertanggungjawaban di surga. Bapak berkata, aku hendak membuat setiap orang bercahaya seperti anakku. Maksudnya seperti Tuhan Yesus. Penuh dengan kemuliaan. Aku ingin setiap orang menyembahku dan juga melakukan satu pekerjaan di surga. Ya, lanjut. Kau tahu, aku juga harus mereparasi roh-roh yang rusak. Mereparasi roh-roh yang cacat dan luka batin. Bahkan yang telah amat berubah bentuknya sampai mereka sembuh sempurna lagi. Ya, targetnya sempurna ini. Mereka yang masih belum sempurna itu belum dapat mendekat kepadaku. Ini Yerusalem baru, kota Allah nanti. Mereka masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Hal pembetulan itu kupercayakan kepada beberapa orang tertentu yang telah dilatih untuk pekerjaanku itu di sini. Jadi di surga terdapat pelayanan juga, anakku, ya. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan ya. Untuk apa kita berjuang kalau di surga nanti masih ada pertumbuhan? Itu yang sering menjadi pertanyaan, kan? Ya sudahlah, kita di bumi itu enak-enak saja, gitu ya. Menikmati asal nggak nyolong, asal nggak ngerampok, gitu ya. Nggak usah masuk dalam pendidikan. Kita masuk pendidikan nanti aja kalau sudah di alam roh. Kan di alam roh tadi orang menjadi lebih mudah, lebih merespon, lebih dapat cepat menerima, gitu, daripada ketika ada di bumi. Nah, saudara, orang yang berpikir seperti itu, mereka akan menyesal nanti. Menyesalnya apa? Karena Tuhan menilai, ketika Anda mampu bertumbuh lebih cepat di muka bumi ini, ketika Anda masuk di surga, Anda punya pekerjaan, ya, masuk dalam ministrinya Bapak. Anda boleh memegang sebuah jabatan pelayanan di sana. Ya, ini jawabannya. Kalau Bapak Saudara mungkin nanti ada yang nanya atau mulai menghina itu, ya. Maka kalau mereka nanti masih ada pendidikan di surga, ya sudah, di bumi kita nggak usah bertumbuh. Anda bisa jawab ya, gampang ya jawabnya. Kalau Anda mau begitu ya silahkan. Nanti jangan nyesel kalau sudah di surga. Melihat kami yang bertumbuh ini, nanti mendapat jabatan dalam pelayanan, dan kami boleh melayani orang-orang yang masih bertumbuh di sana, jangan nanti iri di sana. Jadi pertumbuhan awal Anda ketika di muka bumi ini, itu nanti akan membuat Anda beda posisi ketika Anda nanti kumpul, ya, bersama-sama di kerajaan 1000 tahun. Itu yang membedakan, saudara. Ya, nanti Anda masih punya kesempatan bertumbuh juga di sana. Ya, tapi pertumbuhan Anda sejak awal ini itu yang membuat nanti Anda diberi posisi oleh Allah. Itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Jadi masih ada pertumbuhan di sana, tapi kita harus bertumbuh di bumi ini juga. Supaya apa? Anda lebih matang lebih duluan daripada mereka-mereka yang tak bertumbuh selama di muka bumi ini. Amin. Nah, Imamat 21 ayat 17 sampai ayat 20. Katakanlah kepada Harun, begini setiap orang dari antara keturunanmu, turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat muka, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya.
Orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bular matanya. Orang yang berkedal, ya, berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya. Nah, saudara, ternyata ya pada zaman bangsa Israel, Allah memperingatkan kepada Harun sebagai imam besar yang diangkat oleh Allah di muka bumi ini. Tuhan memberikan kriteria, siapa saja yang boleh mendekat kepada Allah. Siapa yang boleh mendekat kepada Allah. Dan siapa yang tidak boleh mendekat kepada Allah untuk mempersembahkan santapan kepada Allah itu. Jadi untuk mendekat kepada Allah, tadi ada persyaratannya. Nggak boleh cacat. Ya, nggak boleh cacat. Nggak boleh timpang. Nggak boleh buta. Ya, nah, nggak boleh mendekat. Pokoknya semua yang dipersembahkan kepada Allah itu harus sempurna. Bahkan sampai binatang yang dipersembahkan juga itu harus disimpan dulu, ya, lalu diawasi oleh imam sampai nanti kedapatan dia sempurna. Nggak boleh cacat juga binatangnya. Imamnya juga nggak boleh cacat. Itu yang boleh mendekat kepada Allah. Jadi ada reparasi nanti, ya, di alam roh itu. Mereka-mereka yang pernah terluka ketika di muka bumi ini, ya, di alam roh itu lukanya banyak, saudara, ya. Mungkin mereka mengalami luka batin, luka hati, gitu, dan sebagainya. Itu nanti boleh disembuhkan. Makanya disediakan satu buah pohon, namanya pohon kehidupan tadi loh. Daunnya untuk menyembuhkan. Siapa yang sakit boleh makan daun pohon kehidupan. Siapa yang mau punya pengetahuan lebih tentang Allah, boleh makan buah pohon kehidupan. Amin. Buah pohon kehidupan. Nah, saudara, tujuannya apa? Semua yang datang pada Allah harus sempurna. Yang enggak sempurna, enggak boleh mendekat kepada Allah itu. Lukas pasal 14 ayat 21. Lalu kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Tuan rumah itu pun murka dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke semua jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Nah, saudara, apa hubungannya? Ya, kalau di sini dikatakan, ya, yang boleh datang mendekat adalah orang yang tak bercacat, bukan? Jadi pelayanan Imam Harun itu gambaran daripada pelayanan yang ada di alam roh. Tapi ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, dia memberikan perumpamaan. Ya, tuan rumah itu pun murka dan berkata kepada hambanya, pergi dengan segera ke semua jalan dan lorong kota, bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ya, kayaknya nggak sinkron ya. Ya, ketika berfirman kepada Harun, yang cacat nggak boleh kamu bawa. Yang cacat nggak layak untuk mendekat. Tapi kenapa sekarang Tuhan Yesus bilang, panggil, bawa itu orang-orang cacat itu, yang lumpuh, yang buta itu datang di sini. Nah, saudara, Anda tahu ya, ketika Tuhan Yesus datang pertama kali ke muka bumi, target awalnya kan adalah orang-orang Yahudi itu. Nah, orang-orang Yahudi itu adalah bangsa pilihannya Allah, ya, bangsa pilihan Allah. Nah, orang-orang di luar Yahudi itu adalah bangsa kafir, ya, orang-orang yang tak layak, orang-orang yang cacat, orang-orang yang buta, ya, orang yang tak mengetahui kebenaran itu disebut buta. Yesus pernah katakan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Maksudnya apa? Nah, bukan buta secara fisiknya, mungkin, ya,
dia buta rohnya. Nah, disitulah Tuhan bilang apa? Kalau yang utuh badannya nggak mau datang ketika aku undang dalam pesta perjamuan itu, padahal cateringnya sudah disiapkan semuanya. Lalu Tuan pemilik pesta itu berkata, panggil mereka yang cacat. Panggil mereka yang buta. Panggil mereka yang lumpuh untuk masuk ke dalam pesta ini. Nah, dia nggak suka cacat. Tapi sekarang mengundang orang cacat. Aneh ya? Nah, dia nggak suka orang cacat mendekat. Karena yang nggak cacat nggak mau mendekat, dan konsumsinya sudah disiapkan, akhirnya yang cacat boleh datang. Itu namanya grace. Itu namanya anugerah. Amin. Kita sebagai orang-orang di luar Yahudi, kita boleh datang pada Tuhan hari ini. Kita dulu dipandang sebagai orang-orang yang cacat, orang buta, dan sebagainya. Kita boleh datang. Apa yang terjadi? Ketika kita mau merespon panggilan dia untuk datang pada dia, dia akan reparasi kita. Dia akan pulihkan kita. Betul? Dia tetap nggak suka orang cacat. Tapi dia mengundang orang cacat. Nah, ini bedanya. Untuk apa diundang? Dia mau sembuhkan orang-orang cacat itu. Kalau Anda merespon hari ini, undangan Yesus ini ya, dia nggak suka orang cacat. Kalau masih banyak hal cacat dalam kehidupan Anda, datang pada Yesus. Anda disembuhkan. Anda dipulihkan. Ketika menghadap Bapa, Anda didapati tidak ada kerut, tidak ada cacat. Betul? Sempurna di hadapannya. Nangkep ya? Persyaratan untuk mendekat Allah adalah tidak boleh ada cacat. Dia undang orang cacat untuk disembuhkan lebih dahulu, baru boleh mendekat kepada Bapa nantinya. Amin. Nah, saudara, Wahyu pasal 22. Ayat yang kedua. Perhatikan ya. Ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes di alam roh. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Amin. Sudah ternyata Tuhan sediakan fasilitasnya. Yang cacat harus mau makan dari daun pohon kehidupan itu. Daun itu diberikan untuk menyembuhkan orang-orang itu. Amin. Nah, lanjut. Apa yang dikatakan oleh Allah Bapa lanjutnya. Orang-orang kudus di masa lampau akan menjadi pelatih mereka. Dan seperti yang kau lakukan di bumi, ada seminar, ada pengajaran bagi mereka yang telah cukup matang untuk diajarkan. Ya, mereka itu juga akan menjadi pengajar-pengajar bagi mereka yang baru masuk ke surga, yang belum cukup diajar. Ya, terus Yesaya 2 ayat 1-3. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku-suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Amin. Nah, ada pengajaran ya. Lanjut, Mika 4 ayat 2. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya,
dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini sama ya, Wahyu 5 ayat 5. Ini yang dilihat Rasul Yohanes di dalam alam roh, Wahyu 5 ayat yang kelima. Ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis, lihatlah singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Artinya apa, saudara? Apa yang tak mungkin bisa Anda lakukan? Tuhan Yesus akan buka meterai demi meterai itu. Sampai kita mengerti semuanya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, untuk penutup, ini pesan Allah Bapa, ya. Dia katakan, perhatikan bahwa Yohanes didampingi dan diberi petunjuk oleh salah seorang dari 24 tua-tua itu. Di antara mereka ada yang bertugas sebagai pembina dari orang-orang yang baru datang, ya. Jadi ada pembina, ada mentor. Ada mentornya di alam roh nanti ini. Nah, siapa yang jadi mentor? Mereka yang lebih dahulu bertumbuh di muka bumi ini. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini saya harap Bapak Ibu Saudara mulai menangkap sedikit ya, sebelum kita melanjutkan besok, tentang program daripada pendidikan yang Allah telah canangkan, khususnya yang ada di muka bumi ini. Bangun komunitas Anda. Lihat, Allah adalah sebuah keluarga. Kita ini sekarang adalah keluarganya Allah. Dan Allah menyediakan fasilitas kesempatan untuk setiap anggota keluarganya itu untuk boleh bertumbuh, ya, disediakan sarana pendidikan. Yesus dididik, lulus cum laude. Berikutnya adalah kita dididik. Bapak berharap kalau Yesus bisa lulus cum laude, Anda pun juga bisa lulus. Amin. Paulus berkata, ikutlah teladanku, karena aku mengikuti teladannya Kristus. Amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini sampai di sini ya. Besok kita akan lanjutkan program pendidikan yang ada di bumi. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.